Pernahkah kalian memikirkan mengapa tubuh kalian semakin tinggi dan semakin bertambah besar seiring dengan berjalannya waktu? Atau kalian ketika memiliki luka tersebut akan mengering dan lama-kelamaan akan menjadi sembuh? Nah, semua itu berkaitan dengan pembelahan sel. Pembelahan sel ini sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Nah, sekarang kita tahu ya mengapa tubuh kita menjadi semakin tinggi dan besar, atau mengapa luka kita menjadi sembuh dengan sendirinya. Nah, hal itu karena adanya aktivitas pembelahan sel dalam tubuh kita. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga meiosis. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, pembelahan amitosis merupakan reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, misalnya pada bakteri dan ganggang biru. Yang kedua ada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadinya di autosom atau di sel tubuh. Nah, tujuannya untuk pertumbuhan dan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi sel. Lalu tahapan pada pembelahan mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil pembelahan mitosis itu ada 2 sel anak yang diploid atau 2N ya, artinya jumlah kromosom induk sama dengan kromosom anak. Nah, ini merupakan tahap dari mitosis yang pertama, yaitu profase. Ciri-cirinya terlihat benang kromatin membentuk kromosom, lalu membran inti larut dan anak inti menghilang. Kemudian kromosom menduplikasi diri menjadi sepasang kromatid. Setelah itu bisa dilihat juga sentriol membelah dan bergerak ke arah kutub. Yang kedua ada metafase. Ciri-cirinya yang pertama, benang spindle mengikat sentromer kromosom, lalu kromosom terlihat berjajar pada bidang ekuator. Yang ketiga ada anafase. Ciri-cirinya yaitu benang-benang spindle memendek, kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada telofase. Ciri-cirinya yang pertama mulai terbentuk membran inti, lalu kromatid menipis dan mulai terbentuk anak inti, lalu sitoplasma menebal dan terjadi sitokinesis atau sitoplasmanya membelah menjadi 2 sel anakan. Nah, yang ketiga ada pembelahan meiosis. Tempat terjadinya itu di sel kelamin ya. Lalu tujuannya untuk menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk proses reproduksi. Nah, untuk tahapannya itu ada 2 tahapan, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau pada mitosis tahapan PMAT-nya itu 1 kali. Nah, kalau pada meiosis PMAT-nya itu ada 2 kali, sehingga nanti sitokinesisnya pun terjadi 2 kali ya di akhir tahapan telofase. Nah, lalu untuk sel anakan yang dihasilkan nantinya ada 4 sel anakan yang bersifat haploid atau setengah dari jumlah kromosom induknya, sejumlah 23 kromosom. Nah, lalu untuk meiosis nanti akan terjadi sifat rekombinan karena terjadi pindah silang ya. Jadi nanti sifat anaknya itu tidak persis sama dengan induknya.